Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi mesin hemodialisa ya, atau mesin cuci darah ini fungsinya adalah untuk menurunkan kreatin. Jadi kreatin ini adalah racun dalam darah. Jadi ketika seseorang ya, biasanya kan gangguan ginjal disebabkan dari beberapa hal ya. Salah satunya itu bisa karena jantung, karena gula atau diabetes, karena asam urat tinggi, karena kolesterol tinggi, karena dehidrasi berat, karena pola makan dan minum yang tidak terjaga, karena faktor-faktor yang lain. Jadi biasanya gejala awal ini mudah lelah gitu ya, mudah lelah, pusing, kulit kering, gatal-gatal. Kalau sudah agak terlambat kita ke dokter, biasanya disertai bengkak-bengkak sampai ke sesak nafas. Nah, ini biasanya ketika seseorang ini ke rumah sakit, kemudian periksa ke dokter, maka akan dicek laboratorium oleh dokter biasanya dengan mengambil sampel darah, sehingga ketika darahnya diambil, kemudian sampelnya dibawa ke laboratorium, hasilnya biasanya ini kreatin ya, terutama kreatin dan urium ini tinggi, melebihi batas standar. Nah, sebenarnya beberapa parameter itu kan banyak ya yang dicek, tapi sebagai indikator untuk mengetahui fungsi ginjal ini, kalau saya yang tahu ya hanya itu aja, urium dan kreatin. Nah, standar kreatin ya orang sehat itu biasanya 0,6 sampai 1,2. Nah, manakala misalnya dokter sudah merekomendasikan bahwa Pak ini misalnya ya, atau Bu, kreatin Bapak atau Ibu ini sudah tinggi sekali, sekian lah, nggak tahu saya berapa itu. Biasanya dokter ngasih saran gitu kan. Sarannya harus diturunkan kreatinnya. Jadi sebenarnya bahasanya dokter sudah sangat dinamis ya. Kadang-kadang orang aja yang takut dan belum memahami. Jadi ketika bisa kasih tahu dokter, sehingga ketika kreatin tinggi, solusinya harus diturunkan kreatinnya. Dengan apa? Dengan cuci darah. Cuci darah ini bikin tegang ini. Cuci darah ini udah tadi kata-kata dokter yang mulai dari kreatin sekian tinggi ini harus diturunkan dengan metode cuci darah. Cuci darah yang kita fokuskan. Jadi wah, ini orang udah shock duluan nih. Sehingga ketika seseorang mendengar rekomendasi dokter demikian, tentu semua orang ya akan mengalami shock, sudah pasti. Jengkel itu udah umum. Kemudian marah, itu siapapun dimarahin itu. Menyalahkan yang lain, menyalahkan dokter kadang-kadang, menyalahkan rumah sakit itu udah normal. Sehingga momen ini yang sebenarnya harus ada yang menyarankan. Boleh punya sikap seperti itu, tapi tetap harus mau ngikutin arahan dokter untuk melakukan cuci darah. Karena kalau ini misalnya ditunda, maka akan berakibat buruk sekali. Jadi buruknya ya saya nggak bisa sampaikan, tergantung kapasitas yang kita hadapi. Jadi cuci darah ini ya saya sampaikan menurut pengetahuan saya selama ini. Jadi ketika kita kreatinnya tinggi, ini harus diturunkan. Jadi kreatinnya harus dibuang lah. Dengan cara apa? Dengan cara cuci darah tadi. Jadi cuci darah ini adalah menurunkan kreatin, sehingga mesin cuci darah ini fungsinya adalah menurunkan kreatin. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita kreatinnya menurun, mengalami proses hemodialisis, ya kita sudah racun-racun kita udah hilang di dalam pembuluh darah kita. Ya tidak sempurna hilang semua ya, tapi artinya sudah teratasi gitu loh. Selama ini yang menurut saya karena fungsi ginjalnya tidak maksimal, sehingga digantikan dengan mesin hemodialisa ini. Nah, kadang-kadang gini ya, sebenarnya kan proses kerjanya mesin cuci darah ini kan juga pernah saya sampaikan. Jadi darah ini kan kita biasa saya sudah cerita pakai Simino ini ya. Jadi nanti ada dimasukkan jarum itu sudah dikonek dengan selang, ada 2 jarum nanti. Jarum itu out dulu ke mesin,
Jadi dalam mesin ini ya, darah kita masuk ke mesin ini tidak hanya lewat sirkulasi kayak diputar-putar kayak air keran itu tidak, tapi dimasuk dalam mesin ini, diproses darah kita ini nanti dipisahkan airnya dan darahnya kita. Darah dan air dipisahkan, air inilah yang terbuang karena mengandung kreatin, mengandung kalsium, dan vitamin terbuang semua. Jadi proses inilah yang bisa menurunkan kreatin kita. Jadi di dalam mesin ini darah kita, ini darah dan air ini dipisahkan, dilepas, diproses. Saya nggak tahu pakai teknologi apa. Nah, cairan air inilah yang terbuang sesuai dengan kenaikan berat badan kita. Misalnya dibuang kan, misalnya ditarik 2 kilo, 3 kilo, ya cairan ini yang terbuang. Jadi darah itu dipisahkan dalam mesin ini. Jadi tidak kayak mesin. Jadi gini, ada yang punya asumsi cuci darah kayak nyuci baju. Sebenarnya ini kan apa ya, medis ya, tidak sesederhana, tidak semudah itu. Bukan, itu sama sekali tidak sama, jauh sekali. Cuci baju kan kotor, disikat, dibilas bersih, tidak seperti itu. Kalau cuci darah itu darah kita dipisahkan air dan cairan dan darahnya. Yang cairan darah yang bersih masuk lagi ke tubuh kita, air yang mengandung kreatin dan kalsium serta vitamin terbuang semua. Makanya orang setelah cedera biasanya lemes karena kehilangan energi. Makanya harus segera jadi kembali lagi dengan makan makanan yang dibutuhkan sesuai tubuh kita, kemudian minum suplemen sesuai dengan arahan dokter kan itu. Jadi kalau misalnya ya ada namanya QB. QB itu kecepatan aliran darah kita dari tubuh kita ke mesin. Kalau saya ini standar dari dulu hanya 250 QB saya, karena saya ikutin arahan dokter dan perawat. Saya sering menanyakan kurang lebih seperti apa cuci darah itu. Makanya ketika saya sedikit memahami tentang cuci darah, saya juga jadi yakin, oh ternyata tidak sembarangan menaikkan QB atau aliran darah ini. Karena apa? Ini kan semua itu berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan aliran darah, jadi dengan tekanan darah. Jadi kita harus hati-hati, jangan punya pendapat sendiri. Wah, nanti kalau QB-nya 300, 400 biar cepat bisa bersih. Saya enggak tahu ya, saya enggak, kalau logika saya enggak demikian. Jadi kalau kita buka air keran, wush, makin cepat makin penuh kalau ngisi air di ember. Kalau pelan sedikit, enggak, itu bukan itu. Itu ada proses hemodialisis di dalam mesin itu, ada proses gitu, tidak hanya lewat saja, tidak. Ya ini yang kita nggak paham, kita nggak tahu, itu adalah teknologi medis lah, kita nggak paham. Karena sudah melalui penelitian dan lain-lain, pastinya ini sudah tersertifikasi. Oleh karena kita, kalau misalnya QB saya dulu standar 250, kalau kurang dari 2,5 dengan berat badan saya itu 50, menurut dokter harus diperbaiki, karena QB juga berhubungan dengan tekanan darah. Kalau memang orang yang QB-nya itu misalnya rendah karena tekanan darah rendah, itu harus dipertimbangkan, nanti dokter yang akan memberikan arahan. Nah menurut saya gini ya, oleh karena jadi cuci darah ini diusahakan pasien sedikit banyak memahami supaya tidak takut. Karena ketakutan terus akhirnya kita jadi tidak punya bayangan apa-apa, tidak punya pemahaman apa-apa, akhirnya jadi kita ya repot sendiri gitu loh. Karena setelah kita ya, saya dulu juga gitu, wow marahnya nggak karuan, tapi setelah mau, beruntung saya dulu walaupun saya dengan tidak mau terima, jengkel, marah, kesel, saya tetap mau cuci darah. Ini yang paling penting, jangan sampai tidak mau cuci darah. Ketika kita masuk ruangan hemodialisis, nanti situasinya berbeda, ketemu teman itu udah berbeda semua, bukan tegang, nggak biasa saja gitu. Oleh karena biasanya orang kalau ketakutan dan takut itu karena kurang memahami masalah. Ketika memahami masalah, orang itu akan percaya diri, paling tidak mau mempertimbangkan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian begini ya, saya juga pernah dengar, kenapa Pak Kus nggak CAPD, kenapa nggak transplantasi? Jadi cuci darah dengan sistem hemodialisis ini dengan ini paling dinamis menurut saya, paling fleksibel. Cuci darah dengan sistem hemodialisis ini kan satu, kita bisa traveling, artinya kita bisa cuci darah di seluruh Indonesia, bisa pindah-pindah dari kota satu ke kota lain, seperti video saya sebelumnya saya sudah tampilkan dengan prosedur cuci darah, tidak ada masalah, pilihannya banyak. Tinggal pilih yang mana yang kosong, mana yang bisa. Itu hampir semuanya bisa. Kemudian selesai cuci darah, tangannya biasa aja, nggak ada bekas apa-apa.
Kita mau renang nggak masalah, mau kelelep ke lumpur nggak apa-apa. Ini dicuci lagi nggak apa-apa, tapi tetap dijaga, bukan itu sembarangan. Artinya apa? Ketika kita kondisinya stabil, tidak ada masalah. Kemudian ketiga, kita bisa umroh, ya kan? Di sana disiapkan fasilitas hemodialisis. Artinya memang kita kehilangan waktu 4 atau 5 jam. Itu udah normal saja, tidak usah dipikirkan. Cuci darah itu bukan hal yang menakutkan, tidak. Cuci darah itu adalah menurunkan kreatin kita supaya kreatin kita turun, jadi kita jadi stabil lagi, itu aja intinya. Jadi semacam terapi. Tapi ketika kita nggak paham, akan dibesar-besarkan, jadi menakut-nakuti sendiri, jadi akhirnya tambah ribet, nggak karuan. Kemudian misalnya kelebihannya tadi, misalnya hemodialisis, ini juga mudah dikontrol. Gitu. Misalnya kita ada gangguan misalnya hemoglobin kita turun, kita bisa transfusi lewat selang tadi, lebih cepat, lebih simpel. Kemudian kita ada keluhan kita bisa diinjeksi lewat obat itu. Jadi menurut saya lebih fleksibel, lebih dinamis dan fleksibel sekali. Dan saya ini setelah cuci darah, saya kemana aja tidak masalah. Kebetulan saya kan kerja freelance, jadi saya selesai cuci darah mau pergi mau kemana tidak ada masalah. Saya selesai cuci darah ya biasa saja, sebelum cuci darah ya biasa saja, sedang tidak biasa saja. Saya tidak pernah ada keluhan, alhamdulillah selama ini. Jadi setelah saya melewati tentunya, melewati permasalahan yang rumit itu, saya sekarang sudah alhamdulillah bisa mengikuti aktivitas seperti orang sehat pada umumnya, walaupun saya punya kekurangan harus melakukan cuci darah. Kalau misalnya yang saya dengar juga, saya sempat tanya-tanya CAPD itu kayak apa, Sus? Jadi kalau CAPD itu saya tanya-tanya sama perawat, sama temen itu, jadi agak sensitif ya ininya ya, penanganannya memang otomatis nyuci sendiri, tapi ketika kita ganti cairannya itu kan harus steril ya, tangan kita steril, kemudian itu ada katupnya ya, dipasangnya di sini kalau ada selang seperti ini. Kemudian ini juga ada selang pembuangan. Jadi kalau misalnya per 4 atau 5 jam itu harus diganti. Sehingga kita sangat terbatas ya ininya ya waktunya. Kemudian kegiatan kita terbatas. Jadi setiap 4 jam atau 5 jam itu harus ingat waktunya ganti. Kemudian ini harus dibawa kemana-mana nih perangkatnya nih. Jadi misalnya kita mau renang ya kayaknya agak sulit gitu. Mandi pun harus hati-hati sekali karena ini ya selalu nempel terus di sini. Jadi dia nyuci di dalam perut itu, nyuci sendiri, nanti waktunya ganti harus diganti lagi, kurang lebih seperti itu. Teknisnya memang agak ini ya, saya juga belum paham, tapi CAPD-nya juga fungsinya sama, menurunkan kreatin, tetapi menurut cerita-cerita teman itu dilakukan setelah ketika kita sedang menghadapi masalah ya, misalnya di Simino ini lagi gangguan atau yang lain nggak bisa pakai, kemungkinan bisa menggunakan CAPD. Tapi ini juga tadi sangat riskan ya, riskan terhadap semuanya, karena ini kan medis ya. Karena yang ganti kita sendiri nih, yang ganti itu bukan perawat tapi ganti sendiri, karena setiap 4 atau 5 jam harus diganti itu. Jadi mau tidur harus ingat nanti ganti jam berapa. Sehingga kita ketika mau aktivitas harus dijadwal betul, dihitung betul waktunya nyampe apa enggak. Kemudian yang saya dengar juga gitu, saya dengar itu kalau misalnya dokternya itu juga terbatas, tidak semua ada. Jadi di kota-kota besar itu juga belum tentu ada. Kemudian cairannya itu juga harus mereknya sama. Kalau misalnya kita pindah kemana itu agak sulit karena harus menyamakan cairan dan lain-lain. Jadi itu juga pilihan ya. Nah, untuk CAPD yang saya tahu seperti itu. Kemudian untuk satu lagi cangkok ginjal, ini juga orang kadang-kadang cangkok ginjal ya tidak sederhana itu ya. Di klinik ini juga ada dua itu mereka pakai cangkok ginjal, tapi dia itu hanya bertahan kalau misalnya 5 tahun, dua-duanya 5 tahun. Setelah 5 tahun udah rusak ya, cuci darah di sini. Jadi pengalaman mereka saya sempat tanya tuh, jadi obatnya itu banyak sekali ya, walaupun sudah waktu cangkoknya berfungsi, ginjalnya berfungsi setelah cangkok itu, dia juga memang nggak langsung sembuh. Itu enggak, iya sembuh ya ginjalnya berfungsi, tapi dia harus rutin minum obat dari dokter. Itu juga obatnya itu banyak sekali, kemudian obatnya juga lumayan mahal dan tidak di cover BPJS. Nah, ini kan tiga-tiganya itu semua
cara untuk menurunkan kreatin ya. Ada jadi mesin dengan cara hemodialisis seperti saya ini, kemudian dengan cara CAPD atau cangkok ginjal. Itu monggo saja. Jadi sebaiknya betul-betul diperhatikan dan dipikirkan dan dipertimbangkan ya, kita mau pakai yang mana, karena semua juga pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Sebenarnya gini ya, kalau saya pelajari dari ketiga tadi, yang paling fleksibel ya ini mesin hemodialisa ini, karena semuanya juga tujuannya menurunkan kreatin dan ini lebih fleksibel gitu. Sebenarnya gangguan ginjal ya yang kronis seperti saya ini kan memang banyak sekali, permasalahannya banyak sekali, tapi ketika kita jalani, kita hadapi ya, dengan berjalannya waktu nanti kita akan ketemu polanya seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Jadi saya ini seperti apa ya, saya ini kan sudah dari tahun 2016 sampai sekarang cuci darah, kian hari kian membaik, karena saya juga mengalami keluhan yang bermacam-macam saya ngalami. Tapi dengan kita berusaha, dengan mengikuti arahan dokter, perawat ya, lama-lama kita akan bisa tidak sampai apa ya, artinya sampai ngedrop sekali tidak. Kemudian memang jaga pola makan dan minum ini agak sulit, sulit juga ngalami. Tapi karena kenapa saya ini bisa jaga pola makan dan minum? Karena gini, saya pernah ngalami ngedrop sampai wah udah tersiksa sekali, tersiksa dan sengsara, makanya nggak mau lagi menjaga pola makan. Saya perhatikan betul, karena kalau enggak ya saya udah kapok gitu loh, karena kalau udah ngedrop tuh wah terlunta-lunta, tersiksa sekali, saya enggak mau lagi. Makanya saya bisa menjaga pola makan dan minum. Nah kadang-kadang ketika kita bisa selera makan, selera minum, kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol. Nah kadang-kadang gini juga ya, kondisi tubuh orang kan masing-masing. Ada yang mereka walaupun makan banyak, minum banyak, tetap stabil. Kadang-kadang ini, jadi belum merasakan keluhan yang misalnya kalau ngedrop itu belum. Jadi ya ini memang perlu waktu, saya juga paham. Saya ini sekarang udah ini ya, udah target. Misalnya saya minum waktu cuci darah sini, saya hanya bawa minum tuh hanya segini aja nih. Ini pun kadang nggak habis. Ini saya paksa, saya pastikan segini aja dari rumah, saya nggak mau yang. Karena ini udah jam 10 nih, baru ke sini saya udah makan. Artinya saya bisa membatasi juga, jangan sampai lebih dari ini. Memang di rumah juga minum, tapi tetap saya kontrol. Kemudian inilah pengalaman saya tentang menurunkan kreatin ini dengan cara cuci darah. Jadi tujuannya itu kan supaya kita menjadi stabil. Ketika kita tidak memahami masalah, maka kita akan jadi takut, jadi ya nggak berani. Nah, ketika kita sudah mulai memahami masalah cuci darah, nah kita jadi bertanggung jawab, jadi berani. Nah, oleh karena ketika kita belum memahami, belum mengerti, sebaiknya kita diskusi dengan yang lebih tahu seperti dokter, perawat. Itu kita ikutin aja, nanti lama-lama kita jadi berani. Karena ketika sudah direkomendasi dokter harus cuci darah, kita tunda, kita tidak mau, kita nyalakan orang, ini kalau sampai tidak mau, tentu akibatnya akan ya tentu berbahaya dan sangat buruk. Beruntung saya dulu juga sama, jadi tidak mau terima, wah udah itu tidak mau cuci darah, menyalahkan dokternya, semuanya salah. Beruntung saya dulu mau cuci darah, itu yang paling penting. Jadi silahkan tekan tombol subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.